Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kera iblis menyingkirkan tongkat hitamnya. Lalu dia mencekik kepala kelabang raksasa itu menggunakan tangan kirinya. Lalu tangan kanan kera iblis mencekram tubuh kelabang raksasa. Dalam jeritan ketakutan, tubuh kelabang raksasa terbelah menjadi dua bagian. Setelah kera iblis menghancurkan kepala kelabang raksasa, jiwa binatang kelabang raksasa terbang keluar dari kepalanya. Lalu jiwa itu ditangkap oleh kera iblis dengan telapak tangannya. Jiwa binatang kelabang raksasa, dia memohon belas kasihan dan ketakutan. Pada saat ini, Tanyun menatap jiwa binatang kelabang raksasa. Tanyun memastikan bahwa kelabang itu tidak menandatangani kontrak jiwa dengan manusia. Setelah itu, Tanyun mengetahui bahwa kelabang itu bukan monster yang dibawa oleh Tobameng. Kera iblis berkata, "Kamu monster sialan. Kamu baru saja menyelinap dan ingin menyerang tuanku. Aku akan menghabisimu." Tanyun berkata, "Kera tua, tunggu sebentar." Setelah Tanyun menghentikan kera iblis, Tanyun melepaskan tangan Suesian. Tanyun berenang ke bahu kera iblis dan menatap jiwa kelabang itu. Lalu dia berkata, "Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika jawabanmu memuaskan diriku, aku akan melepaskan dirimu." Jiwa binatang kelabang itu berkata, "Baiklah, cepat katakan." Tanyun dengan tenang berkata, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Jiwa kelabang itu menjawab, 8 tahun. Tanyun berkata lagi, "Lalu dalam 6 bulan terakhir ini, pernahkah kamu melihat seseorang yang memasuki jurang ini?" Jiwa kelabang berkata, "Aku yakin tidak ada orang yang datang ke sini." Setelah mendengarkan hal itu, Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Sepertinya Ruyan Chen telah memberitahu Tobameng dan pergi bersama-sama dari area sumur warisan kuno." Tanyun berkata lagi, "Apakah kamu tahu di mana letak sumur warisan kuno?" Jiwa kelabang mengangguk dan berkata, "Masuk ke dalam jurang sejauh ribuan mil, lalu belok ke kiri sejauh 800 mil, belok ke kanan sejauh 500 mil. Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bawa kami ke sana, lalu aku akan membiarkan kamu mencari tubuh monster yang baru." Guys, informasi ya, setelah monster mencapai tingkat keempat dan mati, monster itu bisa mencari tubuh baru asalkan jiwanya enggak dihancurkan. Ini seperti seseorang yang telah mencapai ranah alam jiwa ilahi. Oke, kita lanjut. Jiwa kelabang berkata, "Terima kasih karena tidak menghabisiku." Kera iblis tersenyum dan berkata, "Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Jika tidak, aku akan menghabisimu ribuan kali." Setelah itu, kera iblis melepaskan jiwa kelabang. Jiwa kelabang memimpin jalan dan Tanyun mengendarai perahu roh untuk mengikuti masuk ke dalam jurang yang gelap. Setelah mencapai dasar jurang, jurang menjadi semakin sempit. Akibatnya, Tanyun dan yang lainnya keluar dari perahu roh. Mereka menginjak pedang terbang dan mengikuti jiwa kelabang. Setelah melewati celah batu besar selama setengah jam, akhirnya mereka sampai. Jiwa kelabang berkata, "Senior kera yang terhormat, kita telah tiba di sumur warisan kuno." Tanyun dan yang lainnya melihat ke bawah dan mereka menatap sumur berdiameter 1000 kaki yang menonjol dari permukaan. Tirai cahaya menutupi sumur besar itu sehingga air tidak mungkin mendekat. Semua murid menatap ke bawah dan berkata dengan penuh semangat, "Ini hebat. Dikabarkan bahwa selama kita memasuki sumur warisan kuno dan dapat bertahan dari ujian para dewa, maka kita akan mendapatkan warisan dari para dewa itu." Ketika semua murid bersemangat dan ragu-ragu, Tanyun menatap tirai cahaya tipis
yang ada di atas sumur warisan kuno. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, formasi larangan ini dapat mencegah monster apapun. Hanya orang yang bisa masuk ke dalam sana. Formasi larangan seperti ini tidak dapat diatur oleh orang biasa. Jika aku tidak salah menebak, formasi ini dibuat oleh dewa musuh di zaman kuno. Aku ingin melihat trik apa yang kalian mainkan. Setelah bergumam, Tanyun memandang Mu Mengyi, Seng Wuxiao, Sui Jian, dan Huang Fuyu. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Karena kalian sudah berlatih sebuah teknik, jadi kalian tidak perlu mencari warisan dari sini. Kalian tetaplah di luar dan jangan masuk." Keempat orang itu mengangguk pada Tanyun. Tanyun berkata, "Keratua, kamu harus menjaga Mengyi, Xiao, Xian, dan Huang Fuyu." Setelah memerintahkan kera iblis, Tanyun langsung berpura-pura bersemangat dan berkata kepada semua murid, "Siapapun yang ingin mencoba mendapatkan warisan para dewa, ayo ikuti aku." Semua murid bersemangat dan berkata, "Baik, Senior Tan." Setelah itu, Tanyun memimpin para murid, dan saat dia terbang ke sumur warisan kuno, Tanyun mengerutkan keningnya karena ada sebuah bau darah. Tanyun ingin melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengamati sekeliling, tetapi Tanyun tidak dapat melepaskan kesadaran spiritualnya. Tanyun menstabilkan pikirannya. Dia menginjak pedang terbang dan perlahan terbang ke dalam sumur yang gelap. Di belakang Tanyun ada Huang Fu Tingfeng, Ken Xinyi, dan lebih dari 3.000 murid sekte suci Huang Fu yang mengikuti. Setelah 3 napas, semua orang tiba-tiba melihat tirai cahaya yang meledak. Tirai cahaya dengan diameter ribuan kaki menyelimuti semua orang. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Jangan takut, ini adalah ujian cahaya dewa. Hanya orang di alam pemurian jiwa yang kuat yang memenuhi syarat untuk memasuki sumur warisan kuno. Dan mereka yang lemah harus pergi dari sini." Begitu mendengarkan suara itu, para murid sangat gembira karena mereka mendengarkan suara dewa. Kemudian, lebih dari 3.000 murid diterangi oleh cahaya dewa berwarna putih. Ribuan murid terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Mereka tanpa sadar naik ke atas dan bergegas keluar dari sumur warisan kuno. Yang meninggalkan sumur warisan kuno berarti tidak memenuhi kualifikasi. Detik berikutnya, lebih dari 2.100 murid telah tersingkir. Dari divisi berjasa, ada 8 murid yang bertahan, yaitu Nanggong Ruksui, Tanyun, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bu, dan He Wang Yuan. Dari 4 divisi lainnya, ada Huang Fu Tingfeng, Ken Xinyi, Jun Buping, San Guan, Bai Li Long Tian, Xiao Qing, Gong Sun Ruoxi, Tian Xiang, dan Zhu Roulin. Pada saat ini, 17 orang itu termasuk Tanyun. Mereka gemetar karena kegirangan. Tentu saja, Tanyun sedang berpura-pura. Dewa itu berkata lagi, "Selamat kepada kalian anak-anak, karena telah lulus ujian. Kalian bisa masuk." Diiringi dengan suara yang ramah, Tanyun dan yang lainnya merasakan hisapan besar yang berada dari sumur warisan kuno. Kemudian cahaya putih yang menyelimuti Tanyun dan yang lainnya membawa mereka turun secara vertikal. Ketika mereka sampai di dasar sumur warisan kuno, bau darah yang kuat menyebar ke rongga hidung semua orang. Semua orang melihat sekeliling, namun sumur yang gelap menghalangi indera spiritual dan jarak pandangnya hanya 10 kaki. Dewa itu berkata, "Anak kecil tidak perlu takut." Tiba-tiba, sumur warisan kuno menjadi terang. Tanyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa dasar sumur warisan kuno seluas 10.000 kaki persegi. Hanya ada kuali raksasa yang berdiri di depan Tanyun. Kuali raksasa itu berwarna merah dan bagian luarnya ditutupi garis-garis merah pekat. Jika kita mengamati dengan seksama,
kita akan menemukan bahwa di dalam garis merah itu terdapat darah manusia yang mengalir. Tanyun menatap kuali raksasa itu. Matanya sedikit menyusut dan dia bergumam di dalam hatinya. Pengorbanan darah, kelahiran kembali kuali dewa. Tanyun seperti memikirkan sesuatu. Lalu dia bergumam lagi. Jika aku tidak salah menebak, aku harus menyerahkan jiwa dan darahku ke dalam kuali ini. Pada saat ini, Huang Futingfeng dan 15 murid lainnya, mereka menatap kuali raksasa. Ketika mereka melihat darah mengalir perlahan di sepanjang garis kuali raksasa, meskipun mereka ketakutan, tetapi masih ada kegembiraan karena mereka memikirkan warisan dewa. Pada saat ini, dewa itu berkata lagi, "Siapa nama kalian?" Kemudian Tanyun dan yang lainnya dengan jujur menyebutkan nama mereka. Dewa itu berkata lagi, "Ya, ini adalah keberuntungan kalian bisa memasuki sumur warisan kuno. Sekarang kalian hanya perlu mencabut seutas jiwa dan sedikit darah kalian, lalu membawanya ke kuali dewa ini. Setelah itu, dewa ini memberikan teknik warisan berdasarkan atribut kalian masing-masing. Aku tidak akan banyak bicara. Sekarang dengarkan perintah dewa ini dan pergi ke kuali secara bersama-sama." Tanyun tampak bersemangat dan berjalan di tepi kuali raksasa. Tanyun melihat ke bawah dan wajahnya tiba-tiba berubah. Huang Futingfeng dan 15 murid lainnya, mereka menginjak pedang terbang. Setelah menelusuri tepi kuali raksasa, mereka sepertinya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan wajah mereka memucat. Terutama para wanita seperti Ken Xinyi, Xiao Qing, Nanggong Ruksui, San Guan, dan Tian Xiang. Tanyun dan yang lainnya melihat kuali yang hampir dipenuhi dengan darah, dan di dalam kuali itu juga ada tulang-tulang yang mengapung. Ada puluhan ribu kerangka manusia di permukaan darah. Tiba-tiba, pikiran Tanyun dan yang lainnya dikendalikan. Itu membuat mereka terdiam. Dewa itu berkata, "Setelah aku selesai memurnikan darah kalian, dan kemudian dalam 10.000 tahun ke depan, memurnikan ribuan murid di alam pemurnian jiwa seperti kalian ini, dewa ini akan terlahir kembali sepenuhnya." Kalian manusia bodoh, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dewa ini akan mewariskan sesuatu pada kalian? Itu sungguh lelucon. Sebelumnya, dewa ini memang sengaja memberikan beberapa murid teknik latihan. Itu hanya bertujuan supaya semakin banyak murid yang datang ke tempat ini. Sekarang dengarkan perintah dewa ini. Kalian sayat tenggorokan kalian, lalu lompat ke kuali dewa pengorbanan darah. Mendengarkan hal itu, ketika Huang Futingfeng dan 15 murid lainnya memegang pedang dan ingin menyayat leher mereka, Tanyun tiba-tiba bergerak. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, muncul di depan 16 murid itu satu demi satu. Tanyun mendorong mereka menjauh dari kuali. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual menyelimuti semua murid itu. Dewa itu berkata, "Manusia sialan, bagaimana kamu bisa lolos dari pengendali pikiran dewa ini?" Ditemani oleh suara tua yang sangat marah, tiba-tiba dari dalam kuali muncul sebuah telapak tangan raksasa yang mencoba menangkap Tanyun. Aduh guys, ternyata sumur warisan kuno adalah sebuah jebakan. Akankah Tanyun dapat mengalahkan dewa yang memiliki kuali itu atau tidak ya? Ya udah, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.